Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Siang ya, selamat siang. Gimana puasanya hari ini katanya? Walaupun agak nggak enak badan nih, insya Allah lah lancar. Lancar ya? Lancar. Kalian puasa kan? Tapi Mas Dia menindak kejadian yang kemarin bahwa Anda tidak reaksi batin ketika Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. kaget atau justru tidak kaget? Kalau kaget sih enggak, karena informasi tentang tentang urusan skincare, kalau nggak salah kan huru hara, kita namain aja huru hara skincare ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan. Awalnya saya nggak ngikutin, sampai kesini kok jadi rame ya, jadi kenapa saling serang di dunia maya. Itu yang saya sayangkan sebagai anak bangsa juga, kenapa para pengusaha ini saling serang di dunia maya, sehingga saya dengar beberapa owner skincare mengalami kebangkrutan dengan keributan di dunia maya ini. Awalnya itu yang saya tahu. Akhirnya dugaan tindakan pemerasan itu seperti disikapi. Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Artinya Kak sendiri meyakini bahwa ada lingkaran yang mempengaruhi seperti itu, hingga ada perubahan sebuah karakter yang sangat mendasar dari yang sebelumnya. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya. Tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak kejahatan pemerasan ini. Ada sebuah hal yang hilang dari seorang Nikita. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Terbukti kemarin seorang wakil akhirnya juga ikut Kapitri. Iya, saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mail pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Ini akan melebar juga menyenggol seorang dokter nih Kapitri. Dengarnya seperti apa? Sebetulnya kalau sama Doktip kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya. Ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya. Karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya, ya harus diungkap sampai di mana, sampai
sejauh mana dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan sosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Tapi ini juga ada muncul sosok dokter O nih yang mungkin menjadi lingkungan circle mereka juga yang akan disenggol oleh beberapa netizen terkait tudingan-tudingan pemerasan. Ya, kita serahkan saja kepada pihak berwajib kalau memang ramai diberitakan ada dokter O, inisial dokter O katanya disebut dan ada rekaman juga ya. Ya ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemeras ini. Tapi kami sedih nggak sih apalagi karena Niki ditahan dan dia single parent gitu. Kalau sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya, dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu kasihan anak-anaknya. Kalau dia mengulangi lagi hal ini, mungkin ini udah waktunya dia belajar untuk agar berhati-hati ke depannya dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Tapi Kapit ini kan kita baru aja akur sama Loli, itu gimana melihatnya sekarang udah jadi tersangka? Saya tetap konsisten, kalau memang terjadi perdamaian antara ibu dan anak ini kita harus dukung, kita harus support karena sejatinya memang tidak ada hubungan yang sempurna sekalipun terhadap ibu dan anaknya. Kalau memang diberitakan memang Loli sudah berbaikan dan Nikita sudah membukakan pintu maafnya, ya alhamdulillah, ya kita harus dukung ya. Sampai kemarin Loli juga kan bikin suara tuh. Nah itu saya belum baca ya, saya banyak di DM tapi saya nggak berani baca apa isinya. Tapi buat Loli, ibu sangat bangga dengan Loli. Apa yang telah terjadi di hidup Loli tidak menjadikan Loli menjadi anak yang tidak membela ibu dalam keadaan apapun. Loli ada buat ibu Loli, itu bagus. Ibu bangga dengan apa yang Loli lakukan. Dengan adanya surat penjamin, Loli menjamin. Saya nggak tahu isinya apa ya? Isinya garis besarnya memohon untuk penangguhan penahanan. Karena kita kan jadi kepala ibu rumah tangga, ibu tunggal, baik ketiga anaknya. Ya Masya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. Sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah ya sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga ini kita juga seperti itu. Mungkin melihat kemarin kan bulan anak cukup panas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini sudah apa sih melihat ini, apakah mungkin itu tuh bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya? Kalau
bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya. Eh, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah, jadi ada sosok kakak buat Arkana dan Aska. Tapi mengulang ini kayak flashback ya ketika jadi Serang. Kamu ada ya? Gimana nih Kapit, artinya kejadian sama harus berulang, Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dalam kasus yang berbeda, kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Gimana Kak? Artinya ingin nggak sih bertemu mungkin atau bagaimana? Belum terfikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki, ya kita lihat aja nanti. Tapi alasannya hubungannya jadi tidak baik-baik saja. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang. Tapi kan selain dekat dengan Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya itu di tengah mereka perlu sosok seorang ibu? Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok. Nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak-anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga kok. Tapi ini kan berawal memang dari luar Dari apa? huru-hara skincare. Mhm. Akhirnya meluas sampai juga di sebuah pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Masa? Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kapit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki itu. Aduh. Dengan kasusnya mungkin banyak yang Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya. Itu apa ya? Saya nggak berani mengucapkan itu. Tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu. Dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa gitu. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang di circle juga sih kan Kapit Gimana? terpengaruh dari pertemanan dulu? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak gitu. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia jangan menghilang. Emang ngerasa kemudian
Tapi kalau dilihat Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Mariwan kan dulu kan Kak itu juga dalam suka duka selalu nemanin Iki. Dan sekarang selalu nge-backup Iki juga. Tapi untuk circle yang teman sekarang nih ya bilang Ya itu tadi saya tanya, jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulan ya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? ada yang bilang ini kapan kasih ketemu. Kita muslim jangan terlalu meyakini itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi nih renungan untuk Niki ya. Tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Itu cukup berat tapi artinya mengucapkan pertanyaan maaf. Enggak, saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange gitu, sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Tapi Dan ini sekaligus membuktikan kemudian